Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Langsung saja teman-teman, sini kami dari kelompok Muhammad Ikhwan Al-Faruqi dan saya Misbah Huda akan sedikit menjelaskan mengenai materi judi 2, yaitu mengenai event lari berhadiah dan undian berhadiah. Adapun saya sendiri akan menyampaikan mengenai event lari berhadiah. Jadi teman-teman, ada beberapa yang harus dipertimbangkan di dalam kegiatan event lari berhadiah ini. Jadi agar terhindar dari yang namanya judi. Pertama yang kita lihat adalah apakah kegiatan tersebut itu mengandung manfaat secara keseluruhan atau tidak. Karena kesimpulan terhadap masalah sebagai sangat menentukan hukumnya, sebagaimana di dalam kaidah fikih dikatakan hukum terhadap suatu perkara itu adalah cabang atau bergantung dari gambaran perkara tersebut. Nah, karena itu kegiatan apapun harus kita perhatikan teman-teman, manfaat daripada kegiatan tersebut. Nah, jika kegiatan tersebut tidak menyalahi syariat, maka boleh-boleh saja dilakukan. Nah, namun jika sebaliknya, jika kegiatan itu tersebut menentang syariat atau bahkan membawa mudarat, maka kegiatan tersebut sudah pasti dilarang dan tidak dibolehkan di dalam agama Islam. Karena apapun bentuk kegiatan ataupun aktivitas yang dapat melahirkan keridhaan Allah, maka itu sudah dianggap ibadah. Nah, kedua yang harus kita perhatikan itu harus mengetahui kriteria ataupun unsur yang digunakan untuk menilai suatu lomba atau permainan apakah termasuk judi atau bukan. Jadi yang pertama yaitu terdapat unsur taruhan atau mukhatarah dan atau mengadu nasib juga, sehingga pelaku bisa menang atau bisa kalah. Nah, kriteria yang kedua, hadiah untuk peserta bersumber dari kontribusi peserta. Nah, jika ada dua unsur ini yang terdapat pada kegiatan event lari berhadiah tersebut, maka mengandung maisir. Nah, Ibnu Taimiyah menjelaskan maisir itu berarti mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Spekulasi ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ketiga yang harus kita perhatikan itu adalah jika di dalam event lari berhadiah tersebut, jika kontribusi peserta diperuntukkan untuk fasilitas lari setiap peserta dan sebuah anggaran hadiah bersumber dari sponsor atau pihak selain peserta, maka event lari berhadiah tersebut itu bukanlah termasuk judi. Nah, jadi kalau uang hadiah itu berasal dari kontribusi peserta, maka disebut judi atau maisir. Nah, kemudian yang keempat yang harus kita perhatikan, mungkin sudah kita ketahui bersama bahwa event lari berhadiah tersebut adalah mengandung manfaat. Apa manfaatnya? Yaitu menyehatkan fisik, juga dapat menghidupkan pola hidup sehat. Karena Islam yang menganjurkan umatnya untuk menjalani hidup sehat sehingga bersemangat untuk ibadah. Nah, jadi intinya event lari berhadiah ini dibolehkan, bahkan dianjurkan asal sesuai tuntunan syariat dan tidak mengandung maisir. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari event lari berhadiah, dan insya Allah akan dilanjutkan oleh akhi Ikhwan mengenai undian berhadiah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikhwan Al-Faruqi ingin melanjutkan sebuah presentasi dari Misbah Huda. Nah, jadi pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah bahwa prinsip dasar undian itu hanya sebagai alat atau media sebagai promosi produk bisnis atau permainan. Oleh karena itu, ketentuan hukumnya itu sangat penting bergantung pada kontennya dengan memenuhi rambu-rambu syariat, yaitu diantaranya pertama, hadiah undian tersebut bersumber dari dana perusahaan atau penyelenggara undian. Jika hadiah undian berasal dari kontribusi para peserta, maka tidak diperkenankan. Kemudian perusahaan penyelenggara program undian tidak memanfaatkan iuran para peserta sebelum dikembalikan kepada peserta undian. Jadi dua poin tersebut adalah sebuah kriteria yang dimaksudkan agar undian berhadiah tersebut terhindar dari unsur maisir, dan agar peserta yang digunakan untuk hadiah undian tersebut, maka hal tersebut merupakan zero sum game. Oleh karena itu, Ibnu Qudamah mengatakan ketika dua orang berlomba dan hadiahnya namun masing-masing membayar iuran, hukumnya tidak diperbolehkan dan termasuk judi.
karena masing-masing ada dua kemungkinan, satu beruntung atau dua kerugian. Bagi orang yang dikeluarkan nilainya sama, misalnya masing-masing membayar 10.000 ataupun iurannya beda, misalnya yang satu membayar 10.000 sementara satunya membayar 5.000. Kemudian perlu kita ketahui beberapa kriteria yang diungkapkan oleh ulama atau oleh ulama kontemporer, yaitu Syekh Rafiq Yunus Al-Misri, yang menjelaskan bahwa sebuah transaksi atau permainan bisa dikategorikan sebagai maisir jika memenuhi unsur satu taruhan dan mengadu nasib. Maksudnya setiap peserta bertarung untuk menjadi pemenang, atau setiap taruhan di mana yang Oke, saya lanjutkan. Pemenang untuk setiap taruhan di mana menang atau kalah ditentukan oleh sesuatu yang tidak diketahui. Kedua, hadiah yang dipertaruhkan adalah kontribusi peserta. Ketiga, pemenang mengambil hak orang lain yang kalah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.